Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu sahabat saya yang juga saya sangat respect. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Sabto Haryo. Welcome back Mas. Thank you, Bung Binder. Mantap, ini brother kita ini. Saya sering dengerin narasi dari Mas Sabto yang sering lewat di social media kan, apalagi beberapa di antaranya sering FYP. Itu kalau lu yang ngomong bro, gue dengerin semua sampai habis. Karena yang lu ngomong itu berdasarkan data dan juga fakta. Jadi bukan asal ngomong, walaupun mungkin tidak semua orang suka. Tapi kalau kita menyampaikan fakta, ya mau nggak mau harus kita terima juga dong. Ya kan, seperti faktanya sekarang Iran katanya mundur dari Piala Dunia. Tapi apakah Indonesia bisa menggantikan Iran? Nah itu pertanyaan pertama gue bro, coba. Nah ini dari si paling bijak yang gue respect. Nah coba apa nih kira-kira POV dari Mas Sabto Haryo? Kayaknya nggak ada sih, ya kalau pengen rame sih kayaknya masukinnya Indonesia kayaknya ada peluang gitu ya. Ada peluang ya untuk masuk menggantikan Iran. Untuk masuk menggantikan Iran gitu. Tapi kan kalau kita urut kacang kan juga kita sebenarnya jauh banget paling bawah gitu kan. At least dari yang berlaga di round 4 kemarin. Maksudnya kan Arab Saudi udah lewat, Qatar udah lewat. Artinya kan yang di bawah UAE sama Irak. Irak, sementara Iran kan udah lolos duluan gitu ya. Yang Irak yang akhirnya ke kualifikasi ke ronde 5 gitu. Di bawahnya masih ada Oman. Sama ada kita gitu kan. Lalu kalau bicara kemungkinan tim-tim ini untuk harus ikut lagi kualifikasi round 5-nya, which is misalnya Iraknya itu menggantikan Iran, lalu yang untuk kualifikasinya siapa yang akan menggantikan di situ kan, kalau urut kacang UAE dulu nih. Habis UAE, Oman, baru kita terakhir. Sebetulnya kalau kita emang ngikutin urut kacang, tapi kan apakah seperti itu kan belum tentu juga gitu kan. Tapi menurut kualifikasi kemarin dan juga peringkatnya, kalau harus mengambil dari sisi peringkat ya seperti itu urutannya gitu. Lalu kalau bicara tim-tim yang ada di Timur Tengah, apakah mereka bisa keluar dari sana untuk bertanding? Kan di awal pada saat itu memang airspace-nya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kan sekarang udah terbang lagi, Qatar sudah terbang lagi, dan ada maskapai-maskapai lain yang bisa keluar juga dari sana gitu kan. Ada jarak tempuh darat yang akan bisa dikunjungi ke Turki misalnya untuk mereka terbang. Pasti akan ditempuh lah oleh negara-negara itu gitu kan. Dan kita kan sebetulnya benar-benar outsider lah ya kalau untuk bisa menggantikan Iran ke sana. Jadi kalau bicara peluang sebetulnya nggak ada peluang untuk kita ke sana gitu. Betul. Dan gue sepakat juga, makanya itu gue gak membuat konten juga tentang itu. Karena gue tahu udah di luar nalar lah kalau kita berharap bahwa Indonesia akan menggantikan Iran. Karena bukan saja dari segi yang tadi lu jelasin juga bro, tapi FIFA juga tentu akan berusaha kalau bisa ya jangan ada partisipan yang mundur dari Piala Dunia. Tapi dalam hal ini ya FIFA juga gak bisa buat apa-apa, ya kan? Dan kalau nggak salah tadi gue ada baca update di sosial media, gue gak tahu ini benar atau enggak, karena banyak sekali yang membuat narasi-narasi atau membuat postingan yang sulit sekali untuk gue cek, untuk gue verifikasi ini benar atau enggak. Tapi ada postingan yang Presiden FIFA mengatakan bahwa dia berharap Iran nggak mundur. Tapi kalau Iran mau mundur, ya silahkan. Nah ini gue bingung juga. Lah, kenapa ngomongnya seperti ini? Kalau ini benar, kenapa mengatakan Iran lebih baik jangan mundur, tapi kalau mau mundur, mundur saja? Kan seharusnya dia coba untuk lobby agar Iran ini ikut. Tapi problemnya, yang sekarang yang lagi berperang ini kan ya salah satu negara yang host Piala Dunia. Jadi agak sulit juga bagi Iran untuk ikut, dan mungkin juga timnas Iran nggak prepare untuk hal itu, karena kita juga nggak tahu sampai kapan perang ini akan berlangsung. Cuman yang banyak orang kritik juga tentang FIFA yang tentang mereka ban Rusia karena Rusia dinilai invasi Ukraina. Tapi yang sekarang lagi berperang tidak di-ban sama sekali. Nah, itulah yang kontroversi yang tidak akan bisa kami berdua jawab di sini. Jadi biarkan itu kontroversi itu lanjut. Tapi saya mengundang Mas Haryo karena ingin membahas selain juga tadi tentang Piala Dunia 2026, tapi juga kami ingin membahas tentang 41 pemain yang dipanggil oleh John Herdman nih, bro. Karena yang menarik bagi gua, dari 41 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan lah ya, ini ya nanti TC ya kan, TC nanti kan akan diseleksi lagi sekitar 27 atau 28 pemain.
Tapi dari 41 pemain ini, ternyata ada 24 pemain yang dipanggil yang bermain di liga domestik kita. Super League, yang menurut gua salah satu liga terbaik di dunia nih, bro. Bro, iya dong. Iya. Ratingnya sekarang lagi tinggi. Betul. Coba lu lihat begitu banyak vlogger dari luar negeri yang sekarang datang. Iya, Wasim kemarin ke sini ya. Nah, Wasim ke Bandung, dia pernah ke tempat gua juga, tapi pada saat itu memang gak ada rencana konten. Dan dia sendiri ngomong ke gua bahwa kalau gue buat konten tentang timnas itu luar biasa banget hype-nya, karena masyarakat kita cinta banget ke timnas dan senang juga mendengarkan POV dari orang yang datang dari luar negeri untuk meliput timnas. Dan dia juga senang menonton pertandingan timnas dan memang dia orangnya ramah banget. Dia datang duduk ngobrol kira-kira sejam di sini di rumah, tapi memang kita gak ada planning untuk buat konten. Dan gue juga tahu begitu banyak blogger lain yang datang ke sini dan kita juga mengapresiasi karena mereka meliput secara baik, packagingnya juga bagus, dan artinya mereka juga coba untuk mempromosikan Indonesia. Ya dong, betul. Di luar negeri kan, karena kan konten mereka bisa dilihat worldwide. Apalagi kan basis mereka kan sebetulnya kan bukan di Indonesia, bro. Ada yang dari Amerika, ada. Iya. Ada yang dari Saudi bahkan ada, gue tahu. Ada yang dari Inggris, ada lebih banyak lah. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda. Nah, banyak yang datang untuk timnas. Tapi sekarang mereka lebih banyak datang untuk pertandingan Persija dan juga Persib dan Persebaya. Ada tiga ini yang gue ngelihat di YouTube tuh, kalau kita cek ada. Ya artinya nggak salah dong gue ngomong salah satu liga terbaik di dunia. Kenapa kalian pada marah tempo hari waktu gue ngomong seperti itu? Ya oke. Sebelum kita bahas tentang 41 pemain yang dipanggil, gimana menurut lu Liga Indonesia musim ini, bro? Seru banget dari sisi kualitas ya. Oke. Harus kita akuin liga ini kita nggak hanya terpaku pada tim-tim yang biasa main, yang kita tahu biasa main enak ya. Entah itu dari hasil, entah itu dari pragmatisme mereka untuk mendapatkan hasil, tapi yang bersaing kan biasa itu-itu aja gitu. Tapi sekarang betul-betul kita sulit nih, ada 3 nama yang potensi untuk menjadi juara, dan itu semuanya kalau kita tonton permainannya enak banget untuk ditonton gitu. Terutama Borneo. Borneo enak banget dari sisi tontonan, quality-nya jauh meningkat dibandingkan musim-musim sebelumnya. Itu harus kita akui. Entah itu hadirnya pemain-pemain diaspora juga yang ada di Persib. Entah itu perubahan pemain juga yang ada migrasi dari Persib pindah ke Malut. Sebanyak itu yang kemarin bisa back to back bersama Persib. Tapi di Malut awalnya tampil luar biasa, tapi agak sedikit shaky juga di pertengahan musim. Itu kan menandakan banyak sektor-sektor yang sebetulnya tadinya nggak terlalu kuat, tapi ternyata kuat gitu. Dan dari di atas lapangan juga enak untuk ditonton. Lalu di awal musim kita sempat melihat atau berharap bahwa Malut dan Dewa akan berbicara banyak dengan lalu lintas transfer yang mereka dapatkan. Dewa terutama, atau ketambahan Lili Pali kan kita pikir, ketambahan Rafael Strike di awal kita pikir akan seperti itu. Tapi ternyata nggak berjalan sesuai dengan skenario. Mereka mencoba untuk menambah Ivar Jenner di tengah jalan, tapi ternyata belum cukup lah untuk menginginkan. At least manajemennya berharap mereka bisa ada di papan atas lagi. Tapi yang terjadi dengan tim-tim lain seperti PSIM even, mainnya juga enak untuk ditonton. Jadi kalau bilang liganya semakin kompetitif dan berkualitas, setuju. Dari sisi kualitas memang tergambar gitu. Dari sisi hype di stadion pun ada. Kan selama ini ramenya cuman stadion doang rame, tapi quality is not there gitu kan. Kita selalu bicara Liga Indonesia kualitasnya kurang lah ya kalau kita bicara kualitas. Tapi sekarang gue bisa ngomong bahwa liga kita peningkatannya jauh gitu. Dan merata tidak terpaku pada 1-2 tim doang. Banyak yang punya kualitas. Bahkan Bali United walaupun performanya lagi gak konsisten, tapi dari segi rating mereka juga salah satu tim yang ratingnya tinggi. Meskipun kalau by data rating tertinggi itu Persib, kemudian ada Persija. Tapi tim seperti Bali United, bahkan Malut United, Persija tentu sudah pasti ya, itu juga ratingnya tinggi. Borneo FC itu ratingnya juga tinggi. Bahkan tim yang mungkin berada di papan tengah seperti Arema FC, ratingnya tinggi juga. And even di siaran live delay, itu ratingnya juga tinggi. Artinya semakin banyak orang yang tertarik dengan Liga Indonesia. Tapi satu fakta yang menarik, ini gue belum ngomong di mana-mana, tapi sekarang gue akan ngomong ke lu. Coba mungkin lu ada data juga, bahwa jumlah fans dari Persib Bandung, ini fakta,
bertambah 2 kali lipat setelah mereka back to back. Coba benar gak ini? Iya, memang. Dan banyak sekali fans baru atau yang biasa orang ngomong tuh fans FOMO. Ini fans FOMO Persib lagi banyak. Benar gak sih? Coba, lu kan biasa ada risetnya juga. Iya, emang fans terbanyak untuk klub di Indonesia emang Persib. Oke. Memang harus diakuin mereka cukup apa ya, untuk mengemas tim ini secara industri itu kan udah kelihatan mereka mencoba untuk lebih profesional. Oke. Dari awal tuh kalau kita bicara klub yang profesionalismenya berhasil, ya Persib salah satunya gitu kan. Walaupun backbone-nya mereka dari Perserikatan gitu. Tapi untuk evolve menjadi klub yang profesional, bisa dibilang Persib agak one step ahead juga dibandingkan yang lain. Dan kalau kita lihat apa yang mereka coba bangun di musim ini kan bukan hanya untuk jadi juara di kompetisi domestik. Betul. Tapi mereka udah berpikir gimana kita berbicara di level Asia. Itu kan juga nunjukin gimana keseriusan manajemen, gimana para pemain mau untuk mendukung manajemen untuk mencapai visinya seperti apa. Jadi kalau akhirnya mereka menjadi tim yang banyak penontonnya, banyak fansnya, wajar juga karena kita melihat ini tim yang memang di-run dengan betul. Bagaimana harusnya meran tim secara profesional, gimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak sponsor. Lah itulah makanya kenapa fansnya jadi semakin banyak juga. Iya betul, bahkan bertambah sih bro. Dan kalau lu melihat persaingan musim ini dengan adanya sekarang nih, kalau menurut gua nih bro, ada 3 tim nih. Ada Borneo, ada Persib dan juga Persija. Tapi nantilah kita bahas, kan kita mau bahas timnas dulu. Nanti kita simpan untuk persaingan Persib, Persija dan juga Borneo FC nanti di akhir ya. Kita tanya dulu ini ke Mas Aryo, yang 24 pemain ini dipanggil dari Liga Domestik. Nah, kalau bagi lu, siapa saja pemain yang lu sebelumnya tidak pernah menyangka akan dipanggil oleh John Herdman? Kan John Herdman ini kan baru. Dan sebelumnya kita melihat dia juga safari lah ke stadion-stadion kan untuk menonton langsung, dan tentu pasti ada diskusi lah dengan tim analisnya, kira-kira siapa nih pemain yang berpotensial dipanggil dulu ke professional squad atau squad sementara ini. Nah, dari 24 pemain ini, siapa pemain yang pertama gue ingin tahu dari POV Mas Aryo yang lu kaget namanya ada nih di list ini, yang bermain di kompetisi domestik dulu? Kalau salah satu yang mengejutkan karena akhirnya kepanggil lagi, mungkin Ezra Walian. Itu jadi salah satu yang mengejutkan. Kalau tadi kan kita bicara jumlahnya akhirnya menjadi banyak, kan memang ada faktor pemain diaspora sekarang udah ada di sini. Mungkin yang tadinya mereka di Eropa, mereka datang sebagai legion yang datang dari Eropa, tapi sekarang mereka mewakili yang ada di Super League. Oke, satu pertanyaan sebelum lu lanjut. Dengan mereka lebih banyak bermain di sini, ini bermanfaat gak sih bagi timnas kita? Pasti. Terutama kalau kita menyasarnya nanti yang di ASEAN atau AFF. Yang pasti di luar nggak bisa datang, yang main di sini akhirnya bisa tanding, dan harapan kita untuk akhirnya bisa mengangkat trofi AFF akhirnya kesampaian juga. Moga-moga di tahun ini dengan banyaknya pemain yang bisa. Nah, makin banyaknya pemain di Liga Super ya karena banyak pemain diaspora juga di sini. Cuman kan apa yang dikatakan John Herdman ketika datang kan dia bilang gua akan banyak manfaatin pemain-pemain dari Liga Super. Dia bilang akan pakai pemain-pemain dari sini, dan dia betul sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dia panggil pemain-pemain yang ada di situ yang punya kualitas di liganya lagi bagus. Tadi yang gue contohkan Ezra Walian 6 gol 9 assist. Dan dia udah evolve juga, bukan hanya menjadi pemain nomor 9, tapi dia bisa bergerak dengan free flow. Dari kiri dia bisa tampil bagus, kadang dia bisa masuk dari kanan, dari tengah juga. Jadi salah satu sosok yang kita butuhkan terutama dari sisi ofensif terwakili juga di Ezra, ada di posisi itu. Lalu comebacknya Elkan Bagot ya juga salah satu lah ya, walaupun dia main di luar gitu. Itu salah satu yang bisa dibilang mengejutkan juga. Karena kan 2 pelatih sebelumnya akhirnya tidak ada pemanggilan juga buat Elkan Bagot ini ya. Meskipun kita tahu lah katanya bahwa Elkan karena sebelumnya pernah menolak panggilan. Karena ya alasan dia mau membela klub atau apalah ya, walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang sebetulnya menjadi alasan dari Elkan Bagot. Tapi gue sebelumnya sudah pernah menjelaskan juga kepada viewers dari Triple B, bro, bahwa ya oke lah, mungkin Elkan pada saat itu
tidak memenuhi panggilan dengan berbagai alasan. Tapi kita juga harus memahami bahwa pemain seperti Elkan Bagot itu sangat langka di timnas kita. Kenapa bro? Karena posturnya itu loh, itu ideal banget untuk aerial duels yang sebetulnya merupakan kelemahan dari timnas kita, terutama ketika menghadapi set piece. Selalu itu yang menjadi persoalan. Wah, dari set piece bahaya nih, bahaya. Karena kita sering kalah. Yang kedua, Elkan ini kalau gue perhatikan kan dia terakhir main tuh di Piala Asia ya. Memang sih dia juga ada melakukan blunder, gue lupa kalau nggak salah lawan siapa gitu ya, lawan tim mana tuh di Piala Asia, yaitu pemain-pemain lain juga bisa saja lakukan blunder itu. Oh, bunuh diri bahas Australia kan? Lupa, lawan Australia kalau nggak salah, atau dia ada salah passing, lupa lah ya. Cuma kalau gue perhatikan Elkan ini dalam passing ke depannya bagus dia visinya, walaupun dia memang masih muda ya. Jadi sebelumnya itu mungkin belum konsisten memberikan bola ke depan, tapi gue berpikir dengan dia lama sekarang bermain di Inggris, walaupun nggak di tier pertama, bukan bermain di Premier League, tapi kan nggak gampang bagi pemain bermain di Inggris bro. Iya kan? Pemain seperti ini kalau nggak dipanggil, bukan artinya dia harus dimainkan. Jadi jangan salah paham juga, itu tergantung kepada pelatih. Tapi ini adalah pemain yang sebetulnya bisa menjadi pemain yang penting bagi timnas kita seiring berjalannya waktu. Karena posturnya bagus, staminanya kuat, fisiknya prima, visinya bagus, dan dia sangat diperlukan juga untuk pada saat kita punya set piece. Karena gue ingat ketika Arhan sering long throw, itu Elkan Bagot yang biasa dicari gitu, karena dia bisa memantulkan bola atau dia bisa langsung menciptakan peluang. Dan sekarang dengan dia dipanggil, ini hanya sudut pandang lu yang gue ingin tanya, apa yang sebetulnya diinginkan oleh John Herdman? Walaupun kita kan nggak tahu nanti dia masuk gak ke final squad, tapi feeling gue, ini feeling saja, mungkin juga gue salah, kemungkinan dia akan masuk bro. Kalau dari POV, tadi kan gue sudah mengatakan karena faktor-faktor ini, apa sih yang menjadi alasan dari John Herdman untuk pemanggilan kembali Elkan Bagot? Karena gue gak menyangka loh, karena ini pemain yang sebelumnya Shin Tae-yong kan akhirnya gak panggil, Clive juga sama, gak panggil. Ternyata dia panggil ini bro. Kalau dari sisi usia kan memang dia masih sangat layak untuk dipanggil. Makanya ketika kemarin gak dipanggil-panggil, gue bilang kedepannya pasti ini anak akan dipanggil. Karena usianya masih muda. Dia masih punya kualitas yang tadi Bung Binder jabarkan, gitu, segala macam kualitas, keunggulan yang dimiliki, memang dia layak untuk masuk ke timnas gitu. Nah, kalau kita bicara lini tengah, khusus di pemanggilan ini, kan kita nggak punya Tom Haye. Makanya kenapa kita lihat di list midfielders itu masuk Verdong di situ, masuk juga Jordi Amat as a midfielders. So apakah mereka akan tampil sebagai defensive midfielder? Seperti di pertandingan lawan Arab ya? Arab kalau nggak salah, Arab. Si Verdong masuk di Verdong tengah. masuk di tengah. Dan Jordi Amat pun pernah sebelumnya tampil masuk di Persija di juga masuk juga sebagai gelandang Persija bertahan. Sekarang dia main di tengah. Sekarang sebagai pemain tengah. Apakah itu akhirnya memberikan slot bagi Elkan Bagot untuk bisa bermain? Apalagi udah nggak ada Messi Hilher juga, masih cedera, otomatis persaingan adalah yang pasti mungkin Jaitzes kan. Kalau main 4 berarti 2 di tengahnya bisa Justin Hubner, bisa Rizky Ridho, bisa Elkan Bagot. Ini kalau pakai 2. Ya, tapi gue ngelihat waktu di Kanada dia pernah main dengan 2 center back, pernah juga dengan 3. Pernah juga dengan 5 pemain bertahan tapi 2 full back. Ya, kalau 3 di posisi kiri instead of Hubner mungkin Bagot. Karena sama-sama punya kaki kiri yang bagus. Bagot di situ, Jaitzes dan juga Rizky kalau main 3 back. Tapi kalau main 4 back, cuman 2 yang dibutuhkan sebagai center back, ya Elkan Bagot dan juga Jaitzes. Kirinya Verdong, kanannya si Kevin Dix. Kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi menyoal Elkan Bagot mungkin dari situ ada slot untuk dia bisa dicoba. Karena mungkin proyeksi untuk dia adalah nantinya di Piala Asia 2027 di Januari itu. Kayaknya dia akan dicoba untuk di posisi itu. Apakah nanti misalnya dia masih belum mendapatkan jam terbang seperti yang sekarang dia kesulitan, mungkin juga di Piala AFF ada request untuk dia datang ke sini, bisa juga. Bisa juga itu menjadi sebuah kemungkinan untuk Elkan Bagot datang. Makanya di sini dicoba untuk at least di FIFA Series untuk memainkan dia gitu. Nah, kalau menurut kalian tadi siapa aja pemain yang
datang dan kita terkejut apa enggak. Di era dimana kita gagal kemarin lolos ke Piala Dunia kan sebetulnya gue melihat tim ini masih punya banyak pemain muda potensial yang belum mencapai peak performance-nya. Jadi sebetulnya kesempatan buat mereka tuh masih ada. Di luar tim yang ada di timnas senior, kita bicara U23 dan juga U22 dan U20, itu banyak loh pemain potensial kita di situ yang belum tereksplor dengan sempurna gitu. Makanya akhirnya ketika nama Donitri masuk, ketika Fajar Faturrahman masuk, Victor Detan masuk, Arkan Fikri masuk. Nah, gue akhirnya, ini yang gue pengen pemain-pemain muda kita diberi kesempatan. Gimana kita melihat Rizky Ridho jadi jago karena lama main bersama C. Itses. Betul itu. Gimana Yakob Sayuri jadi bagus luar biasa karena surroundingsnya bagus. Gimana juga Witan, pokoknya pemain-pemain yang bisa memanfaatkan kehadiran pemain diaspora ini dengan bagus karena mereka diberi kesempatan bermain bersama. Makanya jadi ngebayangin, wah Donitri tampil di sisi kiri, sekarang udah tenang banget bersama Persija, dia main selalu jadi starter. Arkan Fikri, mungkin dia nggak terlalu kelihatan dominan, karena temannya pada saat itu Tony Firmansyah dan juga Roby Darwis. Bayangin nggak kalau teman dia Joey Pelupesi dan juga Tom Haye kan? Bisa beda Mungkin kan peran dia, ketenangan dia, kepercayaan diri yang keluar. Nah, jadi kombinasi antara pemain-pemain muda potensial yang dipanggil oleh George Herdman itu betul-betul memberikan sebuah feeling yang kita udah siap juga loh untuk regenerasi pemain. Karena kan tidak selamanya juga Tom Haye udah usia berapa, Jordi Amat udah berapa, Joey Pelupesi sendiri udah makin berumur, sehingga semakin cepat pemain-pemain ini diberi kesempatan, semakin cepatnya tel di timnas senior, semakin bagus buat kita. Lu baru saja bicara tentang regenerasi. Salah satu poin yang gue jelaskan ke viewers Triple B pada saat John Herdman ini ditunjuk sebagai pelatih, bahkan sebelumnya gue sudah mengatakan, dan ini ada jejak digitalnya, bahwa John Herdman itu suka dengan pemain-pemain senior, bro. Karena di Kanada, baik di timnas putri dan juga timnas putra, pada saat dia ambil alih, pada saat dia diberikan kesempatan menjadi pelatih, ada pemain di timnas putri Kanada yang sebenarnya sudah pensiun, nggak mau main di timnas, tapi dia panggil kembali. Bagus ternyata mainnya. Di timnas putra, ada dia panggil pemain seniornya, aduh gue lupa siapa namanya itu, ya sebenarnya jarang lah diberikan kesempatan sebelumnya, bagus juga mainnya, dan dia bisa menjaga hubungan yang harmonis antara para pemain senior di timnas Kanada putra ya, dengan para pemain muda yang tempo hari sempat, ini yang gue dapat informasi ya, gak tahu benar atau enggak, tapi ya kalau gue baca di internet ada juga sih ceritanya, yang sempat terjadi dua kubu, tapi bisa disatukan, dan ternyata itu adalah blending yang pas bagi timnas Kanada putra. Karena ternyata timnas Kanada putra punya pemain-pemain yang visioner dengan pemain-pemain senior, punya pemain-pemain agresif dan juga cepat dengan pemain-pemain muda. Maka itu kalau kita nonton permainan timnas Kanada ketika dilatih oleh John Herdman, ini tim yang sebetulnya pemain-pemainnya belum pernah tampil di Piala Dunia, tapi masuk di 2022 mainnya paling berani keluar menyerang. Walaupun kalah-kalah karena terlalu berani. Kalahnya juga tipis 1-0. Tipis, tapi mainnya bagus lawan Kroasia kalau nggak salah, kalah telak karena 3-1 ya. Mainnya berani dia pada saat itu. Dan ternyata apa yang gue katakan itu, gue kan nunggu nih pemain-pemain mana saja yang dia panggil, dan gue memang nggak membuat konten tentang Garuda Calling karena gue sudah planning mau panggil lu untuk kita bahas. Di sini seharusnya gue panggil lu tuh setelah Lebaran, tapi yang gue khawatir ternyata lu mau liburan lah atau apa, jadi gue panggil sebelum. Ternyata yang pemain-pemain yang dia panggil ini banyak pemain seniornya. Dan yang agak gue bingung, bukan artinya gue gak suka atau gue kritik, Lili Pali masih dia panggil, bro. Ada kan nama Lili Pali? Ada Lili Pali. Mark Klok masih dia panggil, bro. Padahal Lili Pali dan Klok juga adalah dua pemain yang dikritik oleh para netizen kita dengan performa mereka. Iya, karena performa mereka yang tidak begitu baik ketika dengan Patrick Kluivert. Bagi gue ini juga agak membingungkan. Mark Klok yang mainnya gak bagus tempo hari, sama juga dengan Lili Pali yang menurut gue di level klub juga sebenarnya udah gak stabil permainannya, bahkan lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Kalau Klok jelas di klub masih penting dia bagi Persib. Nah, ini kok John Herdman masih juga nih sama dengan selera dia ketika di timnas Kanada putra, dia tetap perlu nih kayaknya pemain-pemain senior ini nih, bro. Maka itu dia panggil kembali plus Jordi Amat plus Ezra Walian. Walaupun
Ezra memang formnya lagi bagus, tapi dia panggil. Dan feeling gua, pemain-pemain senior ini akan tetap mendapatkan tempat di skuad timnas. Dan regenerasi ini akan dilakukan, tapi secara perlahan-lahan. Nah, pandangan lu seperti apa dengan pemain-pemain senior ini yang dia panggil? Yang menurut gua banyak nih. Iya. Kalau Ezra gue setuju, ya memang lagi top form lah. Dan dia kalau nggak salah pemain lokal dengan gol paling banyak. Pemain Indonesia dengan assist paling banyak. Assist paling banyak 9, gol paling banyak juga. Gol paling banyak juga 6 ya, juga, salah. iya. Dia 6 ya? Yakob Sayuri. Oh, oke. Yakob berapa? 5 kalau nggak masih salah. 5 ya Iya. Yakob. Ya kalau nggak salah sebelumnya Yakob itu. Iya, dia 6. Paling banyak tuh dia. Lalu 4 itu siapa ya? Ada Excel sama Hoki ya kalau nggak salah. Hoki emang Excel ya kalau nggak salah. Iya lupa, karena Excel sekarang udah gak dapet tempat. Iya, itu sayang 4. Juga, yang paling banyak memang Ezra gitu. Dan okay. kontribusi gol assist paling banyak dia karena secara total. 6 dan juga ya 9. Ezra layak lah ya, dipanggil. Ezra memang layak karena based on performance dia gitu. Mark Locke memang terakhir main di timnas dia ngegolin memang waktu lawan Chinese Taipei, bikin 2 gol kalau nggak salah. Itu friendly. Tapi kan begitu main di laga sesungguhnya agak keteteran juga. Betul, lawan Arab kelihatan juga keteteran gitu. Lili Pali pun nggak bisa nunjukin impact yang apa ya, eksplosif lah ya. Betul. Maksudnya kayak masih kagok juga ada di timnas gitu. Based on performance dia terakhir di Borneo memang lagi bagus-bagusnya juga Lili Pali tahun lalu kan. Ya, sekarang kan di Dewa. Sekarang begitu dia ke Dewa menurun juga. Agak menurun juga gitu. Tapi kalau Klok setuju. Bahkan ketika kemarin Persib kalah sama Ratchaburi sampai 3-0, ya memang karena nggak ada Klok juga. Penting juga peran Klok sebetulnya untuk bisa menjadi petarung di lini tengah. Iya, artinya di level klub, Klok memang masih bagus, masih stabil dia. Tapi apakah dia di timnas bisa nunjukin lebih bagus dibandingkan ketika dia tampil under Patrick Kluivert? Nah, kita yang harus lihat juga, Hartman bisa nggak membuat pemain-pemain ini, at least dia dikasih kesempatan untuk masuk ke 41 ini. Apakah mereka siap? Karena kan nama-nama ini kayaknya bakal dipakainya nanti di AFF kan. Lebih dia cari untuk di AFF-nya. Karena kalau untuk kita bicara Piala Asia kayaknya enggak. Kalau kita bicara di FIFA Series, emang tinggal di sini untuk bisa meramunya kan. Kira-kira mana nih yang akan gue proyeksikan ke Piala Asia, mana yang akan tampil di liga lokal nanti. Iya, dan yang paling dekat kan memang Piala AFF. Ya kan di bulan Juli nanti kan. Juli Agustus. Jadi kenapa pemanggilan ini masif banyak? Ya karena ada 2 agenda yang disiapkan oleh John Hartman untuk Piala FIFA Series itu sendiri, lalu Piala AFF dan juga kedepannya di Piala Asia. Walaupun nanti masih ada September, Oktober, November. Ada uji coba lagi, masih ada beberapa saringan lagi. Tapi paling enggak dengan pemanggilan sekarang, dia siapkan di FIFA Series ini, dia punya projection di Piala AFF nanti. Karena kayaknya target dari federasi juara ini di Piala AFF ini kan, terutama dengan banyaknya pemain diaspora yang sudah ada di sini, kayaknya all in lah ya untuk bisa juara. Ini menarik yang baru lu katakan, dengan banyaknya pemain diaspora di sini. Ini lu sudah katakan lebih dari 2 kali. Ini ketiga kali. Ini lagi rame nih. Ini apa bagian dari skenario PSS ini? Membawa para pemain diaspora ke Indonesia, main di sini, agar nanti bisa membela timnas untuk main di Piala AFF dengan harapan bisa menjadi juara. Gue sudah memberikan sudut pandang gue. Menurut gue enggak. Kenapa menurut gue enggak? Karena para pemain ini pemain profesional. Ya mereka tentu akan lihat lah offer mana yang bagi mereka ini lebih ideal gitu. Baru mereka akan memilih offer tersebut. Kan bisa saja Martin Paes juga main di sini. Kenapa enggak? Joey juga ya. Joey juga bisa ya, tapi kan mereka nggak mau. Ya kan mereka masih mau berkarir di Eropa. Bahkan Oli Romani saja belum mau ke sini. Masih mau berkarir di Eropa. Nah, informasi lu seperti apa? Nah, ini menarik. Ini yang gue pengen tunggu. Karena udah ngomong ini lebih dari 2 kali ini. Bahwa para pemain diaspora udah main di sini. Kemudian nanti untuk Piala AFF, sepertinya dari federasi targetnya juara. Nah, coba ini gue pengen denger nih dari brother gue nih. Kan fair ya, jawaban lu fair. Iya, ketika akhirnya mereka berdatangan ke sini kan kita sebetulnya sempat ada yang ganjel juga kan. Harus diakuin lah. Maksudnya kita pengennya pemain-pemain kita kan justru keluar. Betul, sama gue awalnya seperti itu. Kan pengen tapi seperti itu. Kemudian gue berubah pikiran bro, ketika gue berpikir kalau mereka di luar gak mendapatkan menit bermain, itu dampaknya ke permainan mereka di timnas bro. Sama juga. Seperti Marcelino.
dampaknya di timnas mereka akhirnya touch-nya tuh mulai hilang. Kalau Marcelino mungkin di akhir-akhir ya, tapi di awal-awalnya bagus. Di awal-awal kan walaupun dia nggak dapat menit tampil, tapi tetap bagus. Okay. Tapi yang akhir-akhir kesini agak kehilangan touch lah ya. Iya. Walaupun seperti itu kan kita tetap berharapnya ada pemain kita yang keluar. Benar. Dan kita pengennya mendapatkan ilmu dari pemain-pemain kita yang ada di luar. Betul. Makanya kenapa tadi saya bilang atau gue bilang si Rizky Ridho jadi bagus, Witan jadi bagus, Yakob segala macam jadi bagus karena bermain bersama, mencontoh pemain-pemain diaspora ini. Iya, dan memang kelihatan banget. Harapan kita kan akan terus bisa mencontoh ketika mereka ada di luar. Yes. Cuman kan kita juga nggak bisa menyalahkan ketika mereka akhirnya datang ke sini. Karena memang untuk sebagian, terutama yang sudah berumur ya, kalau Jordi Amat ya memang sudah 34, Tom Haye juga udah semakin berumur, dan apakah dia tetap mau main di luar? Kayaknya tetap mau awalnya, tapi memang nggak ada tawaran, nggak ada tawaran buat pemain-pemain ini untuk bisa tampil di luar. Untuk yang muda-muda emang agak sedikit, kenapa ya, agak menyayangkan. Seperti Eliano, kenapa kan dia masih muda ya, kenapa kok dia datang ke sini? Dan dia masih mendapatkan menit bermain di Zwolle. Iya, di Zwolle masih sempat main. Zylstra juga. Kita kan berharap dia matang di luar lah, tapi udah keburu datang ke sini. Jans Raven pun awalnya seperti itu gitu. Jadi banyak yang mengganjal di awal gitu. Cuman kalau kita melihat beberapa pemain kita yang bisa dibilang karatan karena terlalu banyak duduk di bangku cadangan, kayaknya nggak bisa nyalain juga gitu. Mereka butuh jam terbang. Mereka selain butuh kontrak jelas dari sisi nominal, mereka juga butuh jam terbang untuk bisa terus mengasah decision making mereka, mengasah kemampuan, sehingga akhirnya offering yang datang dari sini mau nggak mau diterima juga. Lebih menjanjikan. Dari sisi semua lah ya, kita bicara pendapatan, kita bicara exposure, gitu. Commercial rights itu udah pasti akan semakin besar buat mereka, yang mereka mungkin nggak akan dapatkan ketika mereka bermain di luar, gitu kan. Harus kita akuin juga mereka mendapatkan itu ketika tergabung dengan klub-klub di sini gitu. Dan untuk tampil di timnasnya kan kita belum lihat efek. Belum. Betul. Lihat, baru sekarang ini. Nanti kita harus kita lihat nih. Setelah main nanti kan baru publik ntar terbelah lagi tuh kan, main di Indonesia jadi begini kan pasti akan ada kayak gitu juga. Ya pasti itu biasa lah. Betul. Nanti kita harus lihat dan harus bisa di situ baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa ketika mereka tampil di sini, menit main mereka bertambah, mereka semakin terasah untuk bisa tampil optimal, dan akhirnya buat timnasnya pun jadi lebih baik gitu. Tapi yang tadi gue tanya, apakah ini skenario PSSI? Kalau gue sudah menjelaskan enggak. Skenario apa enggak ya? Karena menurut gue kalau yang datangnya lebih dari satu pemain, enggak sih. Beda kalau yang datangnya 1-2 pemain. Kalau skenario juga kalau kita bilang skenario, kalau pengen juara, kalau gue yakin sih pengen juara. Itu target. Itu semacam target. Tapi untuk membuat skenario supaya para pemain itu kesini, kemudian main di sini, kemudian juara AFF. Kalau memaksa mereka kayaknya enggak sih. Itu maksud gue itu. Apakah ini skenario untuk meminta mereka kesini? Enggak. Ayo main di sini. Terus klub diminta nego dengan mereka, kalau menurut gue sih enggak. Kalau permintaan untuk mereka ke sini kayaknya enggak. Cuma menampung ketika sudah tidak ada tawaran di luar. Maksudnya ketika sudah tidak ada tawaran dari luar, tentu klub dari sini akan kontak mereka. Kan seperti itu kan. Seperti Cyrus juga. Iya, Cyrus Margono. Cyrus itu kan sebetulnya gue dapat info sebelumnya di awal musim, bro. Dia seharusnya gabung, adalah ke salah satu klub, nanti rame kalau gue ngomong. Tapi ternyata dia nggak mau dulu, dia mau di Eropa, tapi kontraknya habis. Mungkin dia nggak mendapatkan tawaran lain, mungkin ya. Akhirnya dia ke sini juga, tapi kan di sini juga bukan berarti mereka akan dengan mudah masuk ke line up. Shane Patinama nggak bisa masuk. Dia kan pelatihnya sudah ngomong masih lebih bagus Donitri, walaupun dia belum diberikan posisi starter, tapi Donitri lagi bagus. Cyrus sudah sulit masuk sekarang dengan adanya si Eduardo, dan nggak tahu ya kalau nanti dia dikasih kesempatan. Kalau menurut gue ini bukan skenario untuk meminta mereka udah datang ke sini atau meminta klub dari sini kontak ini untuk kontrak. Kalau menurut gue, karena ini adalah
negosiasi secara komersial. Yang menurut gue federasi manapun di dunia tidak akan bisa ikut campur gitu loh, minta datang membawa keluarga, bro. Dan keputusan mereka keputusan profesional. Pasti. Mereka harus mengambil, mempertimbangkan nilai kontrak dan juga kedepannya seperti apa nih, ya kan? Dan juga rata-rata nih mereka masuk ke klub-klub yang memang punya peluang untuk bersaing di papan atas. Iya kan? Tapi Rafael Struijk sendiri kan sudah ngomong di salah satu podcast. Ternyata gak gampang loh bermain di Liga Indonesia, kan benar kan gua? Nah, ini salah satu liga terbaik di sini. Oke, berbicara tentang salah satu liga terbaik di dunia, ada satu hal lagi yang menarik nih, bro. 3 pemain Persib dipanggil John Herdman. Kan sebelumnya pernah sempat gak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas senior. Terus ada dipanggil Beckham Putra dan McLeod. Dan jika Tom Hay tadinya gak kena skorsing, seharusnya 4 pemain. Kok dipanggil lagi Beckham Putra yang katanya gak layak nih bermain di timnas karena dari segi fisiknya apa yang gak prima, bahkan di Persib dia juga tidak selalu bermain 90 menit. Dan juga dari segi posturnya sering kalah lah dalam duel-duel. Tapi dia dipanggil kembali nih, bro. Nah, menurut lo nih John Herdman pertimbangannya apa memanggil Beckham Putra? Yang gue pernah mengatakan kalau bermain di ASEAN oke, tapi Asia gue gak yakin sih kalau Beckham ini. Kan tidak selalu pemain main 90 menit itu bagus selama 90 menitnya. Ada juga yang dikasih kesempatan tampil, tapi menit tampil yang dia dikasih itu tampilnya optimal. Nah, Beckham tuh tipe salah satunya seperti itu. Gue bilang di berapapun menit tampil yang lo tunjukin atau yang lo dikasih, itu dia tampil optimal di jumlah menitnya. Jadi ya gaya mainnya memang mungkin kalau kita lihat kesenggol gampang jatuh, tapi kan kita butuh juga pemain seperti itu yang drawing falls untuk kita mendapatkan sepak tendangan bebas. Very good point. Itu tipe pemain yang mengundang tackle lawan. Apalagi ngeyel dia tuh main. Gaya bermainnya kan, gue coba penetrate untuk dapat fall. Ya ngeselin. Itu kan kita butuh juga pemain tipe seperti itu. Terutama di kanan atas kan kita selalu melakukan rotasi. Dari awal kan kita nggak punya pemain yang firm di situ. Di kiri, sebelah kanan. Di sebelah kanan atas. Di kiri udah pasti Ragnar. Di tengah akhirnya Ole kan. Yang sebelumnya mungkin Rafael sempat ada di situ. Di kanan memang kita sering rotasi. Selalu dirotasi kan. Dari Marcelino, dari Jakob Sayuri. Betul. Malik Rizaldi aja pernah ada di posisi situ. Witan dulu kan segala macam pemain selalu. Egy juga ditaruh di posisi itu. Jadi memang posisi yang bisa membuat Beckham tampil menjadi salah satu alternatif untuk di posisi itu, terutama saat Emiliano Jonathans mengalami cedera panjang. Betul. Yang tadi kita pikir udah punya pemain firm di posisi itu, kita harus mencari lagi nih siapa yang paling pas. Kalau dari nama-nama yang tadi gue sebutkan, ya Beckham menjadi salah satu yang layak untuk ada di situ untuk memperebutkan satu posisi. Jadi kemungkinan dia juga bisa menjadi bagian dari rencana John Herdman ya. Dan selain itu juga banyak perdebatan di sosial media, yaitu dari penjaga gawang yang dipanggil, bro. Kalau kita perhatikan yang bermain di dalam negeri, sebetulnya kan statistik yang paling baik saat ini sampai saat ini kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, itu kan Teja Pakualam ya. Dan bagi gue sih, ya pemanggilan Hernando Ari, Nadio, dan juga Cahya, ya gak ada salahnya juga bagi gue. Tapi kok Teja gak dilirik sama sekali nih oleh John Herdman. Kenapa John Herdman yang sudah memantau Liga Indonesia tapi tidak memanggil kiper yang sekarang ini performanya lagi terbaik di Liga Indonesia, yaitu Teja Pakualam yang total clean sheet-nya itu sudah 15 kali dan membuat Persib menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Apa sih sebetulnya pertimbangan dari John Herdman yang membuat dia tidak melirik Teja dan tetap masih memanggil Hernando Ari, Nadio, dan juga Cahya yang menurut gue gak ada salahnya juga, tapi kok Teja ini gak dipanggil ya, padahal dia lagi berada di best performance dia musim ini. Iya, dari sisi clean sheet memang dia the best. 15 tadi. Statistiknya udah jelas. Di bawahnya Nadio dan juga Hernando ya, kalau nggak salah sama-sama 8 kalau nggak salah. Lalu baru Cahya di PSIM juga 6 kalau nggak salah. Cahya yang paling muda. Kalau dari sisi saves paling banyak memang Nadio, Hernando, ketiga Cahya, baru Teja. Teja keempat kalau nggak kelima kalau nggak salah. Dari sisi saves. Artinya
apakah John Herdman melihatnya safe sehingga shot stoppingnya ini kiper bagus? Mungkin itu yang menjadi preferensi dia untuk melihat. Lalu melihat chemistry yang pernah terjalin di antara kiper-kiper ini dengan para back. Nadeo pernah bermain juga, pasti dengan pemain-pemain yang ada di depannya. Hernando pun pernah bermain di depannya. Cahya ya terakhir di Piala AFF U22 dan Piala AFF U23 dia main di posisi itu. Mungkin yang ada sama dia si Fajar Fatur Rahman dan juga si Donitri ya mungkin yang ada di posisi itu. Sementara yang lainnya kan udah lebih senior dibanding dia. Mungkin kalau gue pribadi antara Nadeo dan juga Hernando itu fine. Memang dua nama yang kalau kita bicara di musim lalu clean sheet terbanyaknya pun Nadeo. Musim lalu. Keduanya Hernando. Emang konsisten lah. Ya, dan memang musim lalu kan Teja gak banyak mendapatkan tempat. Iya, betul. Karena kiper asing masih Mendoza, di Persib, Kevin Ray. Oke. Jadi secara kiper lokal ini konsisten. Nadeo dan juga Hernando gitu. Jadi dilihat lebih ke long term lah ya. Iya. Dan juga pernah bermain bersama pemain-pemain lain. Mungkin itu faktor plusnya. Tapi kalau Cahya menurut gue masih bisa digoyang sebetulnya oleh Teja. Kalau kita bicara kualitas individu, Teja menawarkan hal yang gue rasa bisa ditawarkan juga oleh Cahya Supriyadi. Jadi yang gue pertanyakan kenapa Cahya bukan Teja, itu gue sempat ungkapkan juga di beberapa podcast lah ya. Gue bilang harusnya untuk masuk yang 41 besar ini harusnya Teja masuk di situ. Tapi kenapa ini akhirnya rame dan ini menjadi pilihan krusial? Karena ini kan buat AFF pasti nih kiper ini. Betul. Kita nggak akan bicara Martin Pas, nggak akan bicara Emil. Pasti kiper 1, 2, 3-nya kan mereka ini nih. Kemungkinan besar. Kemungkinan dari ini antara Nadeo, Hernando dan yang ketiga siapa nih? Nah, yang ketiga ini apakah Teja, apakah Cahya, apakah mungkin nanti Adi Satrio balik lagi? Iya, betul. Apakah Adi Satrio juga bagus bagus juga kan. Jadi itu. Banyak juga sebetulnya untuk yang kiper ketiga. Betul. Nah, itu akan krusial untuk menentukan kiper ketiga di Piala AFF nanti. Kalau ngelihat perkembangannya dan ngelihat sampai akhir musim, Teja sih kayaknya layak dapat tempat lah ya untuk masuk di nanti untuk Piala AFF ya. Dan pertanyaan terakhir tentang 41 pemain yang dipanggil, kalau feeling lo, ini feeling aja ya kan, bukan artinya lo suka gak suka, bukan like or dislike. Kira-kira nih pemain mana saja yang akan tersingkir nih? Karena nih jumlahnya banyak loh bro. 41 yang dipilih paling maksimal juga 28 menurut gua, ya kan? Nah, feeling lu dari TC ini apa yang ingin dilihat oleh John Herdman dari para pemain ini? Apa? Kan dari TC ini kan dia nggak bisa juga menjelaskan taktikal kan? Paling nggak kan dia mau lihat dulu kesiapan fisik dan mungkin touch mereka. Mungkin akan ada internal game juga kan? Nah, feeling lu apa sih yang dicari oleh John Herdman dari 41 pemain yang nanti dia akan menyeleksi menjadi pemain-pemain yang masuk ke final squad? Ya, ini kan yang akhirnya akan menjadi keputusan krusial tadi. Karena akan berpengaruh ke nanti siapa yang main di AFF, siapa yang akan manggil di Piala Asia nanti. Walaupun Piala Asia masih tahun gitu. depan. Ya, ini kan paling nggak dari sini dia udah punya gambaran dulu nih, kira-kira siapa yang akan masuk di situ. Cuman kayaknya untuk regenerasi baru kesempatan main berapa menit aja nih pemain-pemain muda. Donitri baru dikasih feeling ini lo tampil bersama pemain-pemain senior. Detan pun seperti itu, Fikri pun seperti itu. Fajar Fatur Rahman di kanan bersaing sama Kevin Dix kan berat juga gitu kan. Sangat berat. Kayaknya nggak mungkin juga. Dan dia di Persija juga belum tune in. Iya, belum tune in. Malah si Buffon yang tune in di sana ya. Nah itu. Dia malah di Borneo malah bagus. Buffon lagi bagus tuh. Tukeran mereka padahal. Iya, dan menarik loh, kali ini dia akan berhadapan dengan Bergwinho. Kalau turun Bergwinho. Dan Bergwinho pas lagi on fire, tapi nanti kita bahas. Terus sabar. Terus. Iya, jadi yang muda-muda ini kayaknya baru akan dia lihat. At least siapa yang paling dari nama-nama banyak ini kira-kira 1 or 2 lah yang bisa ambil. Paling nggak 1 yang akan diambil dari yang muda-muda ini. Tapi kalau nama-nama yang reguler, ya kayaknya udah pasti masuk. Yang selama ini jadi starting 11 lah ya. Betul. Saking gemuknya kadang-kadang kita bingung juga apakah Ezra akan mendapat tempat di posisi itu. Kalau kita ngelihat permainan sebetulnya dia menawarkan apa yang
dia bisa tawarkan di sisi kiri. Betul. Karena kan Ragnar juga turun naik juga. Betul. Di luar juga lagi nggak main juga. Jadi sebetulnya pas juga posisi itu. Eliano kan juga bisa main di posisi situ. Nah itu, Eliano juga bisa. Iya kan, di posisi kanan. Bener. Bisa juga. Dan Eliano sekarang kita lihat pemain bagus ini. Ya kan, sebelumnya banyak yang ragu. Ya kan, tentang dia karena nggak lihat permainan dia. Tapi dia ternyata, Bojan Hodak tuh pernah mengatakan bahwa dia pemain yang paling banyak cover distance, bro. Yaitu di atas 10 km per match. Gila loh, itu 10 km, di atas 10 km, 10,3, 10,5. Larinya nggak pernah berhenti, dia lari mulu kan. Nggak pernah berhenti. Depan belakang. Emang agility-nya bagus, agresivity-nya juga bagus. Cuman gue lebih suka atau lebih melihat potensi terbesar dia itu ngebantu ke depan untuk ofensif. Lebih attacking ya. Kalau untuk defense, kalau untuk ditekan, kita belum lihat. Itu betul. Dan dia kalau main di belakang tuh lebih sering out of position juga dia. Kan lebih sering ke depan dia. Iya betul. Kalau untuk nyerangnya sih memang luar biasa. Dia ngasih bisa coming dari samping, dari mana-mana dia bisa. Nggak cuma di satu sisi, kadang-kadang pindah ke kanan juga, ke tengah juga. Dia bahkan pernah bermain sebagai gelandang, bagus juga. Kecuali pas di itu aja ya, Ratchaburi agak kurang ya. Karena jadi defensive midfielder ya kan. Defensive midfield nggak bisa. Karena nggak ada defensive midfielder. Itu yang tadi lu bilang juga, memang kehilangan McLough kerasa banget di Persib. Padahal sebetulnya kan Persib sudah punya kedalaman skuad dan persaingan bagi McLough untuk masuk juga ya semakin berat. Tapi ternyata McLough-nya nggak main kerasa banget. Persib gila, iya kan? Udah McLough nggak main, ada Malis nggak main juga. Nah itu kelihatan kerasa banget itu kehilangan di tengah yang untuk. Karena McLough ini kan pemain lama. Selain juga mental, dia udah tahu lah kalau mau main di Asia dan juga kalau mau main lawan tim-tim di Super League tuh dia udah tahu sela-selanya seperti apa tuh. McLough tuh yang udah paling paham. Bener. Kalau soal permainan itu. Oke, lanjut bro. Iya, jadi kayaknya muda-muda ini belum akan masuk ke yang squad final squad. Kalaupun masuk satu atau dua. Paling satu atau dua. Dan pemain senior juga feeling gue sama seperti itu. Beberapa juga. Ya Hoki masih ada di situ. Hoki masih ada itu, Hoki Caraka. Hoki di Persita bagus juga kan, lumayan lah ya. Lumayan lagi kan? Lagi bagus. Oh ya, salah satu yang 4 gol, Hoki juga 4 gol. Iya itu, Hoki 4 gol. Pemain yang paling improve itu justru Hoki. Iya. Musim ini, dan dia bukan cuma bisa bermain sebagai striker, tapi sebetulnya Hoki gue ngelihat bro, sayap kanan dia gila. Karena tusukan-tusukannya itu bahaya juga, agresif dia kan. Oke, jadi kita tunggu nanti final squad dari Johan Hadman. Dan sekarang yang kalian tunggu-tunggu, nah ini bro, tanggal 15 ini bro, 15 Maret. Ada 2 pertandingan menentukan yang kalau menurut gua menentukan, menurut mayoritas netizen juga ini seperti final. Ada 2 pertandingan seperti final, oke. Tentu Borneo lawan Persib, itulah yang super big match lah ya. Yang kedua Persija lawan Dewa United. Tadi lu mengatakan dan lu menjelaskan secara rinci tentang kualitas Liga Indonesia yang semakin baik lah. Musim ini dengan semakin seru. Kalau menurut gua karena ada jumlah penambahan pemain asing bro. Jadi lebih menarik permainan mereka. Tapi ini sekarang kan ada 3 tim nih yang punya peluang untuk menjadi juara. Oke, gue ingin menanyakan kepada lu dulu tentang transformasi Persija dulu. Sekarang kan tim ini sudah dipenuhi oleh pemain-pemain Brazil, pelatihnya Brazil. Dan mereka satu-satunya tim yang bermain total menyerang. Ini berani banget ini pelatih Mauricio Souza. Bahkan gue juga mengkritisi yang lawan Borneo FC bro, sudah unggul 2-1 masih cari gol ketiga. Jadi itu kan game yang harus mereka menang gitu loh. Mungkin banyak juga yang gak setuju sama gue. Oh gak bisa, itu kan namanya filosofi atau konsep. Tapi yang dicari itu kan 3 poin itu. Kalau seandainya tutup aja di belakang, gak mungkin juga Borneo bisa curi peluang gitu. Itu kan karena sedikit kebuka, dia dapat chance, akhirnya gol kan. Nah, lu gimana melihat perubahan Persija yang gak pernah gue melihat sebelumnya? Persija selama gue nonton Liga Indonesia, mainnya seperti ini. Bahkan sering juga mencetak gol itu di babak kedua. Staying power mereka baik, tapi kadang-kadang kecolongan juga dari counter attack para pemain tim lawan. Oke, your point of view. Iya, paling atraktif, paling eksplosif dari sisi offense terutama ya. Kalau kita bicara Persija tuh, ya Legion Brasil itu nunjukin kualitas yang betul-betul ngebuat tim ini kalau nyerang gak sangar nih, nyerang jadi gol nih. Tiap nyerang tuh kayaknya kita berpikiran mereka bakal bisa cetak gol karena mereka punya banyak sekali kemampuan, trik untuk bisa nyiptakin chance. Jadi dari sisi itu gue ngelihat Persija salah satu tim yang paling enak ditonton dari sisi ofensif. Sebetulnya Borneo gue juga suka juga. Dari sisi offense tim ini juga enak juga untuk dilihat. Banyak
nggak terpaku pada satu sisi, semua kanal mereka manfaatin, nggak selalu build up dari bawah, tapi kadang-kadang juga langsung bola-bola direct juga bisa dimanfaatin, tergantung situasionalnya di atas lapangan gitu. Control of the game-nya juga dua-duanya enak, Persija juga enak juga untuk kontrol pertandingan. Cuman ya tadi yang Bung Binder bilang naivety ya, agak naif untuk bisa ending sebuah pertandingan. Ya Arteta di awal-awal lah ya. Arteta di awal-awal kan kayaknya gue harus menang gede. Toto imbang, kehabisan bensin di paruh kedua musim. Itu kan yang harus diseimbangkan oleh Persija. Kan si Maxwell ya. Kartu merahnya cukup banyak. Enggak, Alano paling banyak kartu kuning. Kartu kuningnya 12 ya. Itu kan akhirnya kan 12 atau 11 lupa gua. Kecapean juga lama-lama. Padahal dia pemain yang penting loh di Persija, paling banyak mendapatkan man of the match 7 kalau nggak salah. Itu kan jadi dari situ kan juga mungkin emosi ikut ke bawah, terpancing juga dan akhirnya merugikan tim itu sendiri kan. Betul. Oke, itu udah Persija dan sedikit banyak Borneo. Tadi lo jelaskan, ini yang semua orang lagi tunggu nih, POV lo tentang Persib Bandung. Persib back to back champion dan musim ini melakukan perombakan besar-besaran yang sebelumnya tidak pernah gue nyangka. Betul. Karena biasanya tim yang melakukan perombakan besar itu yang gagal mencapai targetnya. Iya dong, baru dia rombak dong. Iya kan? Ini juara lagi. Juara 2 kali berturut-turut. Oke lah, mungkin kalau mau rombak 1-2 pemain, tapi kan belasan dilepas, belasan dikontrak, pelatih masih sama. Ternyata bro, gue gak pernah menyangka. Pertama Persija mainnya bisa sebagus ini, bisa ikut bersaing dengan banyak pemain baru, pelatih yang kembali lagi ke Liga Indonesia, Mauricio Souza. Tapi Persib dengan begitu banyak pemain baru, pada saat mereka masih bermain di Asia pun bro, mereka sudah berada di atas. Dan sekarang mereka sudah tersingkir dari Asia. Tentu mereka akan fokus mati-matian dong untuk membuat sejarah, untuk bisa hat-trick di era mulai masuk Liga 1 sampai sekarang kita ke Super League. Yang sebelum-sebelumnya ya kita gak bicara lah, kita bicara yang sekarang nih, yang akhir-akhir ini. Cuma gue agak bingung kok Persib ini dengan banyak pemain baru, mereka masih berada di atas. Tim yang paling sedikit kebobolan, pemain-pemain yang masuk musim ini juga berkarakter sama seperti 2 musim sebelumnya yang mereka menjadi juara. Mereka punya midfield yang kreatif juga, mereka punya lini depan, walaupun strikernya kesulitan mencetak gol, tapi sekarang sudah mulai bagus mencetak gol. Apa faktor yang menurut lo yang membuat Persib sekarang bisa berada di posisi puncak? Dengan selisih poin juga dari Borneo FC. 4 poin ya? Dengan mayoritas pemain-pemain baru. Iya. Itu terus terang ketika bedol desa ke Malut, kayaknya berpikir bahwa habis ini Persib. Kayaknya musim ini adalah musim di mana mereka regenerasi, mereka mencoba untuk tidak ngoyo untuk di liganya, karena habis back to back, udahlah mereka agak menyusun tim ini. Kita berpikirannya seperti itu, karena yang pergi ya pemain penting semua kan, DDS, Ciro Alves, Tyrone, Kuipers di belakang, semua pemain penting ya. Cuman pada saat mereka cabut, gue telah satu-satu pemain tersisanya, sebetulnya gak jelek-jelek banget ini tim, masih banyak pemain bintangnya. Di belakang sebetulnya masih ada Kakang, masih ada Dewangga di sisi kiri awalnya, masih ada Mark Klok, masih ada Beckham, masih ada Adam Alis, masih ada Dimas Derajat di awalnya. Kan ini penghuni timnas, maksudnya kualitinya tuh masih ada di situ. Tinggal gimana manajemen itu betul-betul mencari sosok yang pas untuk menggantikan orang-orang yang cabut ini. Karena core-nya dan pemain-pemain yang di dalam sebetulnya punya kualitas untuk bisa bersaing. Lalu tergantung penambahannya seperti apa. Kalau Boyan Hodak, ternyata ini mastermind-nya. Ini pelatih yang kita nggak tahu di awal sempat goyang, kok tiba-tiba bisa cepat balikin lagi nih tim. Bingung juga gue, cepat tuh dia. Cepet banget gitu. Sempat kalah 2 kali dia di awal musim. Di awal tuh kayaknya bener ya, Persib nih lagi. Bahkan beberapa kawan-kawan gue yang juga boboto, ngomong ke gue sebelum musim ini dimulai, wah kayaknya Persib akan stuck di papan tengah. Jujur, gue gak bohong sama sekali. Gue bilang masa sih papan tengah? Iya, jangan kaget loh kalau nanti berjuang gak degradasi. Wah, gue bilang apa bisa separah itu ini tim? Ternyata bagus mainnya mereka. bagus. Ya Putros, Baros, Burginho, ya Jung di awal-awal
sempat bikin gol hilang, bikin gol lagi hilang, sekarang lagi konsisten nih bikin golnya. Itu kan yang tadinya menghilang dari Persib, yang paling nggak kelihatan kan lini depan. Awalnya. Belakangnya sangar, tengahnya oke, depannya yang diharapkan bikin gol banyak Ramon sama itu kan enggak gitu kan. Tapi sekarang secara reguler bikin gol. Harus diakuin juga nggak lepas dari masuknya masuknya Tom Haye sama Reinders. Itu faktor penting juga yang menjadi penyimbang tim, terutama Haye yang memberikan vision terhadap tim, gimana lo nyerang, gimana lo menilai permainan. Pokoknya otaknya tuh Tom Haye kelihatan banget gitu kan. Ada dan nggak ada Tom Haye agak sedikit kelihatan. Iya betul, kelihatan juga. Begitu nggak kesulitan create chance. Itu dari sisi itu harus diakui penambahan 2 pemain ini yang membuat akhirnya lebih mulus nih untuk bisa balik. Tapi ya tetap aja mastermind-nya Bojan Hodak ini the real man manager. Dia tahu hebat ya. Dia bisa ngerangkul semua tim. Dia juara di tahun pertama, juara di tahun kedua. Sebenarnya komposisinya beda juga kan. Nah itu beda. Kan beda-beda juga kan. Masih ada Edo di kiri waktu itu. Iya betul. Yang tahun kedua ada Malis lumayan bagus lah di tahun kedua gitu. Tapi kan komposisinya sebetulnya banyak personel yang berubah gitu. Bukan betul-betul tahun kedua, tahun pertama tuh sama enggak. Ada perubahan juga. Ada beberapa pemain baru juga yang masuk di musim kedua dia. Ternyata bisa back to back dengan format yang berbeda. Oke, tanggal 15 ini bro, Borneo FC lawan Persib Bandung. Feeling lu pertandingan akan berjalan seperti apa? Dan feeling aja, kira-kira tim mana yang berpeluang, bukan pasti, berpeluang untuk mendapatkan 3 poin. Atau mungkin juga pertandingan ini akan berakhir imbang. Tom Haye udah pasti nggak main berarti? Tom Haye absen, akumulasi dia. Iya kan, makanya itu akumulasi kartu. Agak faktor penting juga tuh. Iya, dia akumulasi kartu kuning dia. Mencari penggantinya siapa yang kira-kira pas untuk dia? Bojan Hodak akan tetap bermain pragmatis, lalu mencoba untuk counter yang menjadi kekuatan dia lah ya. Kalau kita tahu ini tim kan emang transisinya bagus, mencetak golnya, diserang nggak bodo amat gitu. Yang penting gimana gue pas transisi bisa mencetak gol. Apakah bisa keluar dari situ? Karena kemarin ngelihat Borneo ngalahin Persebaya ngeri ya, 5-1 ngeri. Nah itu ngeri loh, gue aja ngeri, gila mainnya tuh mereka tuh. Tapi banyak yang berdebat dengan gue waktu gue bilang, wah ngeri ini Borneo. Ya kan Persebaya kan formnya lagi gak konsisten. Tapi gue bilang jangan salah, Persebaya juga pelatihnya kan bagus. Iya, Tavares. Bernardo Tavares. Iya. Tapi ternyata gak bisa ngapa-ngapain juga lawan Borneo FC kan. Iya, begitu. Dan kelihatan mainin ritmenya tuh enak gitu si Borneo kan. Menurut lu pemain kunci siapa sih di Borneo? Kalau menurut gue Peralta ya, Villa oke. Nah itu yang problem, Peralta dijaga ada Villa. Iya, ada Villa, ada satu lagi siapa? Si Anes ini juga lagi gila loh, ini pemain timnas Syria. Iya. Badak ini pemain. Satu lagi kok Kalo siapa namanya? Yang tinggi. Kak Sambu, itu back kiri, itu juga gila itu. Yang striker juga yang golin? Striker Obieta ya? lagi bagus dia. Itu lagi bagus juga. Lagi bagus juga. Tapi kalau kunci Peralta jelas. Dari musim lalu top scorer sama top assist, musim ini masih juga. Masih top scorer gila, sama top assist juga buat Borneo. Betul. Nggak ada Vinicius tetap aja masih bisa. Jago ini si Obieta ini, Vinicius Karim. Oke, feeling lu apa nih kira-kira bro? Untuk tanggal 15 Borneo lawan Persib, feeling aja. Kalau feeling gue dulu ya, gue ngomong ya. Feeling gue imbang pakai gol. Mungkin 1-1, mungkin 2-2, feeling aja. Nah, feeling lu apa? Karena main di Sigiri ngeri juga sih. Kalau di GBLA udah pasti Persib lah. Menang kan? Iya, sebelumnya 3-1. Udah pasti lah kalau di situ. Oke, apakah Borneo bisa membuat kejutan, bro? Bisa. It's okay, you can give your point of view. I think Borneo bisa menang tipis sih. Lo di Segiri ya? Iya, karena main di Segiri dan kalau Tom Haye benar nggak bisa main karena memang nggak main dia absen ya? Berat ya? It's gonna be tough sih. Untuk transisi sebetulnya Persib butuh Tom Haye. Karena akurasi umpan dia pada saat kasih bola ke depan atau umpan-umpan pendek. Oke. Kalau feeling saya imbang, kalau feeling Mas Aryo kemungkinan ya kan Borneo FC menang tipis. Tapi kan masih unggul poin Persib nanti kan. Kalaupun kalah masih unggul poin. 1 poin. Dan Lebaran masih di puncak. Maka itu kemarin banyak yang ngomong ke gue, yang gue undang ke sini, yang merupakan
narsum yang bahas tentang Persib, mereka memang bilang, pokoknya Persib harus menang tuh kemarin lawan Kediri. Harus, supaya jaga itu dulu selisih poinnya. Oke, Persija lawan Dewa bro, karena Persija masih ada peluang. Persija ada peluang juga. Daripada Malut, Persija peluangnya. Iya. Maksud gua kalau seandainya nih, anggap aja nih antara Borneo dan Persib, anggap aja nih imbang atau Borneo menang. Persija harus menang dong. Iya. Nah, Persija lawannya Dewa United. Dewa United juga gak bisa diremehkan, udah out sekarang dari Asia. Iya, dia beda 2 poin ya si Persija. Enggak, Persija dengan Persib 6. Oh iya, enggak dengan 6 dengan Borneo 2. Borneo 2 atau 3? 3 kayaknya dia. 4-1 lupa ya, 2 atau 3 ya? 2 sih, kayaknya 2 ya? Beda 4 sama Borneo ke Persijanya beda 2. Oh, oke. Jadi kalau dia menang kan jadi beda 3 kan sama Persib. Iya. Beda 3 sama Borneo beda 2 tetap ya. Ya pasti seru, tapi kalau gue sih kayak ngeliat Persija sih. Persija menang juga lawan Dewa ya. Dewa. Enggak, Borneo sekarang dengan Persib kan beda 4. Jadi kalau Borneo menang beda 1. Beda 1 sama Persib. Persib tetap di atas. Beda 1, beda 2 ke Persija. Ke Persija kan. Kalau Persija yang menang. Persija menang. Artinya Persija juga harus menang. Ya, jadi yang gua harapin pokoknya tanggal 15 itu pertandingan berjalan seru, tertib sampai akhir, dan kita bisa menikmati jalannya pertandingan. Kalau soal juara nanti kita tunggu dulu setelah tanggal 15. Banyak yang mengatakan termasuk gua, kalau Persib menang maka 90% mereka kemungkinan akan kembali menjadi juara. Kalau menang, kalau imbang atau kalah ya kita tunggu lagi nanti. Ya kan, seperti apa perjuangan mereka. Oke, selesai saja sampai di sini. Ada pesan-pesan yang ingin lu berikan bro kepada viewers kita terkait dengan pertandingan timnas nanti tanggal 27 dan juga 30 Maret jika lolos ke final. Karena pertama kan melawan Saint Kitts and Nevis. Kira-kira seperti apa ekspektasi dari supporter kita untuk FIFA Series ini, bro? Coba silakan, ini kalau gue anggap brother gue ini yang paling bijak. Coba silakan. Jangan langsung menghakimi John Hartman ketika hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Kita semua pasti berharap tim kita akan menang. Saint Kitts and Nevis nggak ada peluang. Tim dari mana sini? Kita harus bisa menang besar. Tapi kan ini tim sudah sejak Oktober belum bermain. Belum. Sangat lama tim ini belum bermain, sehingga beri kesempatan bagi John Hartman untuk menyusun tim ini di pertandingan pertamanya. Jadi kita nikmati dulu pertandingannya. Kita pengen tahu gimana cara timnas kita bermain di bawah dia. Hasilnya bukan yang kita cari sekarang, tapi gimana cara Indonesia bermain. Dan itu yang kita harus nikmati. Oke, selesai di sini, sudah lewat dari 1 jam. Tapi karena sebenarnya nggak cukup ini 1 jam, 2 jam pun kita ngomongin Persib dan timnas nggak cukup. Viewers kita nih nonton semua nih bro. Oke, thanks a lot for coming. Dan nanti tentu saya akan mengundang lagi Mas Haryo nanti jelang Piala AFF dan juga jelang nanti Super League kita berakhir. Karena Mas Haryo juga salah satu jurnalis yang saya ingat dulu meliput sepak bola Indonesia. Betul. Ya kan, liga lokal lu sampai ke lapangan juga ya? Iya pasti. Rajin ya pada saat itu ya. Dan memang gua ada berbicara dengan beberapa jurnalis, dimulainya mereka tugasnya itu harus liput ke lapangan, pertandingan-pertandingan lokal. Paling sering ya di ini Lebak Bulus, Persija kan? Persija ya. Masih di Lebak Bulus, Persijatim masih di Bea Cukai, Persitara? Persitara abis itu. Setelah itu ya? Setelah itu waktu mereka naik ya? Iya, Persita masih di Tangerangnya tuh di mana? Benteng, Stadion Benteng ya. PSB Bogor. Iya, PSB main Bogor. Di Pajajaran. Nah, dulu. Itu. Maka itu ini senior saya yang saya berterima kasih sudah datang. Oke, thank you bro. Teman-teman jangan lupa silakan jika kalian punya analisa yang berbeda bisa counter analisa kami di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, kita perlu tertib di sosial media, ya kan? Silakan mau memberikan kritik ataupun saran, tapi pakai etika, karena kita ingin menjaga kedamaian, ya gak? Damai itu indah. Oke, thank you bro for coming, dan kita ketemu lagi di sesi selanjutnya sambil kita menunggu nanti hasil pertandingan dari tanggal 15. Terima kasih.